Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke geng, kembali lagi di videoku yang terbaru di channelku ini, Januar Safari. Jadi ini masih seputaran karbon celup geng. Ini adalah spakbor kolong ya. Spakbor kolong punya Honda Divi. Sebelum kita panjang lebar ya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, kalian bisa bantu agar channel ini bisa berkembang sebagaimana mestinya ya. Jadi kalian tinggal klik tombol subscribe ya yang ada di bawah sebelah kanan. Jangan lupa loncengnya juga biar nanti kalau aku mengupload video baru kalian mengetahuinya. Jadi geng, media ini sudah aku amplas sebelumnya geng. Jadi sebelum ke proses epoksi, setelah pengamplasan ya. Jadi setelah ngamplas itu aku kasih plastik primer dulu geng. Yang tujuannya plastik primer ini berfungsi sebagai perekat ya, untuk mengikat epoksi di permukaan bodi kasar. Agar nanti dasarannya itu daya rekatnya lebih kuat. Jadi karbon yang tertempel di atasnya juga ikut kokoh. Jadi geng, setelah proses pengolesan plastik primer tadi selesai dan itu sudah kering agak bal-bal sedikit ya, masih agak basah-basah sedikit tapi nggak juga terlalu basah, itu sudah bisa kita timpa dengan epoksi geng. Nah di sini untuk pengaplikasian epoksi di atas bodi kasar ini, di lapisan pertamanya aja itu sudah aku sikat basah karena ya aku ingin membuat nanti ini medianya itu hampir sama nanti dengan bodi kasar. Jadi pori-pori yang ada di bodi kasar ini ditutup dengan epoksi. Jadi geng, hampir semua bodi kasar yang aku garap ya untuk karbon WTP atau dicat ulang itu rata-rata hasilnya hampir sama dengan bodi mulusnya geng ya. Padahal itu bodi kasar. Nah caranya untuk aku membuat itu menjadi mulus seperti bodi mulus ya dengan epoksi ini. Untuk epoksi itu berapa lapis geng? Aku mengaplikasikannya sebanyak 2 lapis. Nah setelah dia mulai agak-agak kering, aku kasih tanda seperti ini geng. Untuk proses pengamplasan nanti biar lebih gampang. Setelah epoksi ini aku keringkan selama 48 jam geng ya. Selama 48 jam. Jadi barulah aku melakukan proses pengamplasan. Dan ini bisa kalian lihat itu tanda bias yang aku buat ya. Itu sebagai tanda saat aku melakukan pengamplasan itu biar ada batasannya. Jadi saat melakukan proses pengamplasan aku bisa lihat bagian-bagian mana saja yang sudah diamplas atau bagian mana aja yang belum diamplas. Jadi lebih mudah, lebih singkat, durasi waktunya juga nggak terlalu lama. Jadi resiko jebolnya epoksi ini saat melakukan pengamplasan itu nggak akan terjadi geng. Karena kita melihat batasannya. Jadi itulah fungsinya tanda kenapa di atas permukaan epoksi aku kasih bias-bias yang berlawanan dengan warna epoksinya. Untuk pengamplasan epoksi ini sendiri, amplas yang aku gunakan itu biasanya grade 600 ya. Atau kalau aku ingin cepat ya, aku ingin cepat dia kepangkas, aku gosok dengan amplas grade 320. Baru setelah itu aku haluskan dengan amplas grade 600. Karena aku terbiasa dengan amplas grade 320 dan 600. Kenapa? Karena ya daya rekat yang dihasilkan ya. Daya rekat yang dihasilkan saat pengecatan atau pemasangan karbon WTP itu selesai. Rata-rata barang yang aku garap itu jarang ada yang kembali geng. Artinya daya rekatnya wow. Jadi geng, untuk hasil pengamplasan epoksinya seperti ini, kalian bisa lihat sendiri ya. Tandanya sudah nggak ada lagi, itu artinya pengamplasannya sudah oke. Jadi tinggal langsung aja ke proses pengecatan dasaran sebelum kita ke proses pencelupan. Jadi buat kalian yang baru belajar ngecat, nah di scene video ini sengaja aku tidak cepatkan supaya mungkin ya gaya-gaya nyemprotku ya, cara-cara aku nekan trigger itu bisa kalian tiru kalau kalian ingin menirunya. Kalau enggak ya enggak apa-apa juga. Jadi ada sedikit panduan di sini mungkin buat kalian yang baru belajar. Jadi geng, kalau mau diingat-ingat apa yang kalian rasakan saat menempuh sebuah kegagalan itu yang aku alami dulu juga geng ya. Kaget sama kayak kamu kagetnya juga.
Tapi dengan proses yang berulang-ulang, maka itu akan membuat kalian nanti bisa karena terbiasa. Tapi perlu hati-hati geng ya. Saat kalian nanti bisa karena terbiasa, di situ nanti ada yang namanya pitch control. Yang dimana kalian lihat garapan itu membosankan. Hati-hati, itu yang membuat garapan yang gak selesai-selesai. Oke geng, jadi kita mendekati proses penculupan geng, yang dimana aktivatornya sudah disemprotkan. Nah, cara masuknya dari ujung itu geng ya, dari ujung sepak berkolongnya, masukkan pelan-pelan, tenggelamkan aja, nggak perlu dimajukan atau dimundurkan. Nah, goncang-goncang sedikit, setelah itu kita tunggu abangnya kasih lihat. Ayo bang, cepat bang, jangan bertele-tele bang ya. Oke geng, jadi kira-kira hasil penculupannya itu seperti ini geng. Kalian bisa lihat dari sudut ke sudut untuk garis yang dihasilkan ya. Untuk garis yang dihasilkan di sini cukup konsisten dan hasilnya juga lumayan lurus. Dan ini ya aku bilang ya oke lah. Jadi kalau kalian punya garapan yang sama, kalian tinggal tiru aja apa yang ada di video ini. Oke geng, jadi kita langsung ke proses selanjutnya karena ini barang minta digelapkan geng. Jadi aku gelapin dulu motif karbonnya biar agak sedikit mirip ala-ala karbon Kevlar gitulah permintaannya. Jadi di sini kalian kalau ingin melakukan proses penggelapan ada dua cara. Kalian bisa menggunakan thinner dan cat aja atau kalian bisa gunakan clear, jadi langsung finishing, tapi di clear lapisan pertamanya itu kalian pakai campuran ya, pakai campuran clear yang dimana dicampurkan dengan sedikit cat ya, supaya hasil pengeklirannya agak sedikit gelap. Nah itu caranya geng. Dan cara penyemprotannya itu cukup kalian layang-layangkan aja ya, pakai tembakan kering untuk proses penggelapan yang menggunakan cat dan thinner aja. Nah untuk yang pakai clear yang bercampur dengan cat hitam sama, kalian ya tembak-tembak seperti tembakan kering aja sampai nanti itu usahakan dijedakan ya dari lapis per lapisnya sampai nanti warna gelapnya itu sesuai dengan targetmu ya. Sesuai dengan targetmu. Sekiranya ini udah cukup apa belum gelapnya, itu kamu yang menentukan geng ya. Nah setelah targetnya tadi tercapai gelapnya, barulah kalian aplikasikan clear beningnya. Baru hajar aja situ langsung mengkilat ya. Jadi kalau proses seperti ini nih jangan ragu-ragu, jangan takut-takut, sikat aja ya, sikat rata libas. Jadi nanti itu ya aku bilang nanti kamu bisa karena terbiasa. Oke geng, sepertinya pengekliran ini sudah selesai, jadi kita tinggal tunggu hasilnya. Jadi keringkan dulu ini. Oke geng, jadi hasil akhirnya seperti ini geng. Gimana menurut kalian? Apakah sudah bisa bercermin di sini geng? Dan ini udah aku pastikan gak akan berubah-berubah lagi geng. Dan akan aku pastikan orangnya gak balik nih ya, orangnya gak akan balik. Karena kenapa? Kalau dia kembali pasti dia bawa barang yang baru lagi, yang bukan barang ini lagi geng. Artinya tambahan. Jarang terjadi kalau barang kembali. Di tempatku ini jarang. Oke geng, jadi videoku cukup sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa nanti di videoku yang selanjutnya. Jadi kalian bisa bantulah channel ini supaya bisa berkembang ya dengan cara mengklik subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya biar nanti kalau aku ngupload video baru kalian tahu geng ya. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah mengikuti aku sampai saat ini. Oke ya, jadi sampai jumpa di videoku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.